Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Melita Fatma dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dan perencanaan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran tentang strategi perencanaan pembelajaran, kita akan membahas sekilas tentang apa itu perencanaan. Nah, jadi perencanaan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mendapatkan keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran, tentu kita memerlukan suatu strategi. Nah, strategi ini digunakan agar pembelajaran bisa lebih efektif sesuai dengan kebutuhan tujuan yang akan dicapai. Menurut Wina Sanjaya tahun 2007, dalam konteks belajar mengajar, strategi berarti pola umum perbuatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Klasifikasi strategi pembelajaran terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung. Nah, dalam strategi pembelajaran langsung ini guru diarahkan langsung oleh guru, sehingga peserta didik atau siswa dituntut untuk mengikuti bahan ajar yang telah disediakan oleh guru. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung ini guru hanya berfungsi sebagai fasilitator atau pembimbing. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Nah, dalam strategi pembelajaran interaktif ini, pembelajaran biasanya menekankan kepada diskusi atau sharing di antara peserta didik. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran pengalaman atau disebut juga dengan pembelajaran empirik. Pada strategi pembelajaran ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Yang kelima yaitu tentang strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada komponen yang saling bergantung atau berhubungan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, komponen-komponen ini tidak dapat kita pilih hanya komponen tertentu saja, tetapi semuanya harus terdapat. Di antara beberapa komponen dalam strategi pembelajaran, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan ini adalah hal utama yang harus direncanakan, karena dengan tujuan kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran tersebut. Komponen yang kedua yaitu guru, ketiga peserta didik, keempat bahan pelajaran atau kita kenal sebutannya dengan materi, dan yang kelima adalah metode, keenam alat, 7 sumber belajar, 8 evaluasi, dan yang kesembilan situasi dan lingkungan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa tujuan itu sangat penting. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, baru kita dapat memilih strategi apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Karena tujuan merupakan ruh untuk mengimplementasikan strategi apa yang kita akan gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, setelah mengetahui tujuan tersebut, strategi apa yang akan kita pilih, kita dapat mengimplementasikannya ke dalam metode, karena strategi merupakan suatu konsep, dan untuk mengimplementasikan konsep tersebut kita membutuhkan metode. Seperti contoh, dalam pembelajaran strategi pembelajaran langsung, kita membutuhkan metode nih untuk mengajar, seperti contohnya metode ceramah atau tanya jawab, sehingga strategi yang bersifat konsep tadi dapat terlaksana menggunakan metode tersebut. Di samping pemilihan strategi tersebut, peranan guru atau pendidik juga sangat penting. Selain harus mempunyai pengetahuan akademis yang mumpuni, guru juga harus mempunyai komunikasi yang baik. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini dapat meminimalisir atau mengurangi kesalahan atau problem dalam pembelajaran, atau kita kenal istilahnya yaitu miskomunikasi antara siswa dan guru. Karena komunikasi yang efektif itu komunikasi yang dapat dimengerti oleh dua pihak tersebut. Guru juga harus memahami bahwa setiap peserta didik atau setiap individu itu memiliki perbedaan, jadi tidak bisa disamaratakan. Sehingga dalam pemilihan strategi tersebut, guru telah mempertimbangkan
seperti apa keadaan para siswanya, seperti apa keinginan mereka dalam proses belajar mengajar, itu akan lebih mudah dan lebih membuat belajar lebih efektif. Dalam beberapa jenis strategi yang tersedia, tentu masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah, kita dapat memilih strategi yang paling sesuai atau yang paling sedikit resiko problem pembelajarannya, sesuai dengan keadaan, fasilitas, serta minat siswa tersebut, dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individu tadi. Setelah mengetahui perbedaan individu tersebut, guru dapat menyesuaikan atau memilih strategi apa yang sesuai dengan kondisi siswa tersebut atau dengan kondisi lingkungan sekolah tersebut. Dalam beberapa jenis strategi yang tersedia, tentu masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah, kita dapat memilih strategi yang paling sesuai atau yang paling sedikit resiko problem pembelajarannya, sesuai dengan keadaan, fasilitas, serta minat siswa tersebut, dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individu tadi. Perencanaan strategi ini juga mempermudah kita ketika kita terjun langsung untuk mengajar. Kita tidak akan bingung lagi nih strategi apa yang harus kita gunakan, karena sebelumnya sudah terencana, sudah disesuaikan dengan keadaan tersebut, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lebih efektif. Perencanaan pembelajaran juga mempermudah dalam proses pembelajaran, karena setidaknya kita sudah punya acuan sehingga memprediksi untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan pembelajaran tadi. Selain itu, perencanaan pembelajaran termasuk diantaranya perencanaan strategi apa yang akan kita gunakan juga membuat belajar akan lebih terarah sehingga lebih mudah dalam menjalankan proses pembelajarannya tadi. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa dapat semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.